Ibu yang saya kasih di dalam Yesus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat di pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan pembahasan tema kita, yaitu ketakutan yang tidak perlu ditakutkan. Kita masuk pada seri yang kedua pada pagi hari ini. Nah, mari kita akan lanjutkan akan pembahasan ini, saudara. Kalau pada seri yang pertama saya telah membahas bagaimana ada beberapa macam ketakutan atau bentuk-bentuk ketakutan yang seharusnya tidak perlu untuk kita takutkan. Namun berapa banyak seringkali kita menjadi orang Kristen, kita masih saja diintimidasi, saudara, dengan apa yang namanya ketakutan akan keadaan, ya, kemudian ketakutan akan soal keuangan, lalu kemudian ketakutan akan apa yang namanya masa depan. Nah, saudara, ketika kita diintimidasi dengan hal-hal yang seperti ini, maka tentu ini akan sangat berpengaruh atau akan sangat membawa dampak bagi kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di seri yang kedua ini saya akan membahas tentang apa sebenarnya dampak atau pengaruh bagi kita ketika kita ini selalu diintimidasi, saudara. Kita selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan akan hal-hal yang seharusnya tidak perlu untuk kita takutkan. Nah, mari kita akan melihat sebuah peristiwa di Alkitab, yaitu tentang pengalaman bangsa Israel ketika mereka menghadapi barisan tentara pasukan Firaun. Mari kita akan membaca di dalam kitab Keluaran 14 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudara, betapa sangat mengherankan bukan? Kalau kita membaca akan dua ayat yang baru saja kita perhatikan ini. Bangsa Israel sebenarnya dijajah atau mereka telah diperbudak oleh bangsa Mesir kurang lebih 430 tahun, saudara. Anda bisa bayangkan 430 tahun mereka berada di Mesir, menjadi bangsa yang terjajah, menjadi bangsa yang diperbudak, saudara. Betapa sangat menderitanya mereka. Hari demi hari mereka dipaksa untuk bekerja bagi tuan rumah mereka, yaitu bangsa Mesir. Nah, kita tahu bersama, kemudian Tuhan mendengar, Tuhan mengerti bagaimana bangsa ini mengalami penderitaan yang begitu hebat. Itu sebabnya lalu Tuhan mengutus Musa hambanya. Nabi Musa disertai dengan Harun, yaitu kakaknya, dan kemudian Tuhan lewat hambanya Musa ini, maka Tuhan membuat atau Tuhan mengadakan 10 tulah di Mesir. Sehingga lewat 10 tulah ini negeri Mesir digoncangkan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga membuat Raja Firaun tidak berkutik. Dan akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel ini, saudara, akhirnya keluar dari tanah Mesir. Dan dibawa ke pemimpinan Musa dan Harun waktu itu, maka bangsa ini akhirnya keluar dari tanah Mesir dan mereka kemudian berjalan dan
Singkat cerita saudara, mereka sedang berada pada waktu itu di tepi laut saudara. Tepatnya di Pihahirot, yaitu di depan Baal Zephon. Nah, pada waktu mereka melihat barisan pasukan tentara Firaun yang kemudian mengejar bangsa ini, Alkitab berkata mereka sangat ketakutan. Ini sungguh heran, ini sungguh aneh saudara. Bagaimana tidak? Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada waktu siang. Tuhan berada di tengah mereka dengan tiang api pada waktu malam. Jadi Anda bisa bayangkan, tiap hari bangsa ini berjalan di padang gurun dengan penyertaan Tuhan di tiang awan dan di tiang api, di mana Tuhan ada dan menyertai mereka. Tetapi anehnya ketika mereka melihat barisan tentara Firaun, mereka menjadi sangat takut saudara. Nah saudara, berapa banyak kita menjadi anak-anak Tuhan hari-hari ini? Kita pun juga terintimidasi dengan ketakutan. Kita berada dibayang-bayangi dengan rasa takut. Padahal kita katanya orang beriman, kita ini anak Tuhan. Kita tahu Tuhan ada dan menyertai kita. Tetapi kita seringkali masih dikuasai dengan spirit ketakutan. Nah, pagi ini kita akan membahas apa dampaknya saudara. Ketika kita dikuasai atau terintimidasi dengan ketakutan oleh hal-hal, yaitu ketakutan akan perkara-perkara yang seharusnya kita tidak perlu untuk takutkan. Nah, yang pertama mari kita akan lihat di dalam perikop ini Bapak Ibu, yaitu Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Ini adalah poin yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dengan jelas ayat ini dikatakan orang Israel sangat ketakutan. Jadi yang pertama saudara, ternyata dampaknya adalah yaitu membuat hati kita tidak tenang. Mengapa saya katakan hati kita tidak tenang? Jelas kalau Anda membaca ayat ini, bagaimana ketika mereka melihat pasukan tentara berkuda Firaun ini, yang kurang lebih sekitar 600 kereta berkuda saudara. Anda bisa bayangkan, memang tidak bisa dipungkiri, mereka melihat sebuah barisan tentara yang sangat hebat. Tetapi yang aneh, bukankah mereka punya Tuhan yang lebih hebat? Dan Tuhan ada di tengah mereka. Mengapa mereka sangat ketakutan? Seharusnya mereka tidak mengalami ketakutan yang begitu hebat. Namun ini faktanya saudara. Mereka justru tidak tenang. Mereka tidak dikuasai oleh ketenangan, tetapi dikuasai oleh kepanikan. Ya, mereka panik, mereka takut, mereka gentar menghadapi pasukan Firaun. Nah saudara, ini adalah sebuah pelajaran buat kita. Ketika kita diintimidasi oleh ketakutan, maka yang terjadi kita tidak akan pernah mengalami ketenangan. Perhatikan baik-baik saudara. Orang yang tenang adalah orang yang bisa menguasai akan kehidupannya ketika menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam keadaan, situasi apapun. Ketika dia bisa membawa hidupnya berada di dalam Yesus, dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus ada bersama dengan dia, dan dia meyakini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Maka saya percaya orang yang
dekat dengan Tuhan, orang yang percaya bahwa dia berada bersama dengan Tuhan, maka dia pasti tenang, saudara. Ketenangan ini akan menghalau ketakutan. Ketenangan ini akan membuat kita mengusir ketakutan, saudara. Karena orang yang tenang pasti hatinya tidak dikuasai ketakutan. Amin. Orang yang tenang pasti hatinya tidak diintimidasi dengan ketakutan, tetapi dia justru membawa hidupnya, membawa akan kehidupannya atau hatinya ini tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, tetap berada dekat dengan Tuhan, saudara. Ini yang pertama. Jadi saya menyimpulkan bagaimana ketika orang-orang yang Anda bisa membaca di Alkitab, di tengah kepanikan, di tengah situasi yang sulit, di tengah kengerian, keadaan yang membuat mereka diperhadapkan dengan berbagai macam hal-hal yang bisa membuat mereka takut. Tetapi ketika mereka berada di hadirat Tuhan, mereka mengerti bahwa ada Tuhan yang berada di tengah mereka. Anda bisa melihat, sebut saja contohnya Daniel. Ketika mereka diperhadapkan bersama teman-temannya, ya, Sadrah, Mesah, dan Abednego, ketika mereka diperhadapkan dengan apa yang namanya, yaitu perapian yang menyala-nyala, mereka tidak takut, saudara. Mereka tetap tenang, ya. Mereka tetap tidak gentar, saudara. Ini yang pertama. Jadi mari belajar, jangan kita diintimidasi dengan ketakutan. Sebab apa? Itu akan memberi dampak, yaitu membuat hati kita tidak tenang. Nah, yang kedua, saudara, coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini, saudara. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Yang kedua, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan, yaitu dampak yang kedua adalah membuat pikiran kita negatif. Anda baru saja membaca, tentunya dari dua ayat ini kita bisa melihat, ya saudara, bagaimana bangsa Israel ini mengata-ngatai Musa. Mereka emosi, mereka marah kepada hambanya Musa, dan mereka berkata, Musa, lebih baik kami bekerja dengan orang Mesir daripada kami harus mati di padang gurun ini. Ada sebuah cara pandang, pola pikir dari bangsa Israel ini. Bagaimana mereka berpikir apa yang negatif ketika mereka menghadapi situasi keadaan, menghadapi apa yang namanya tantangan pada waktu itu. Inilah yang terjadi yang kedua, saudara. Ternyata maka ketika kita di dalam keadaan dikuasai oleh spirit ketakutan, maka itu secara tidak kita sadari, kita akan mengalami sebuah dampak, yaitu apa? Pikiran kita menjadi negatif. Pikiran kita akan cenderung memikirkan hal-hal yang tidak benar, tidak baik, tidak positif, saudara. Berapa banyak orang yang takut, lalu menjadi pikirannya ingin cepat mati, ya. Jangan-jangan nanti aku mati, jangan-jangan aku gagal, jangan-jangan aku nggak berhasil, ya. Ini semua sial, saudara. Kenapa? Karena kita sudah terintimidasi dengan ketakutan. Dan kita harus ingat, Bapak Ibu,
Pikiran ini adalah merupakan medan peperangan hidup kita. Setiap hari Anda harus belajar menaklukkan pikiran ini kepada kuasa firman. Orang yang membawa pikirannya takluk di dalam otoritas kuasa firman. Ketika Anda belajar untuk membawa pikiran ini tunduk kepada kuasa firman, Anda memikirkan akan janji-janji Tuhan, Anda percaya akan kuasa firman. Saya percaya. Maka ketika pikiran ini dikuasai oleh firman, maka yang terjadi, pikiran ini akan dibersihkan dari segala yang jahat. Akan dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengotori jiwa kita, saudara. Sebab ketika kita berada di dalam ketakutan, maka itu akan sangat merugikan akan hidup kita. Dan itu sangat mengotori jiwa kita, saudara. Ya, oleh sebab itu saya berdoa, mari pagi hari ini apapun yang terjadi, situasi apapun, pergumulan apapun yang kita alami, mari jangan pernah kita mengalami sebuah keadaan atau intimidasi daripada ketakutan. Dan itu akan membuat pikiran kita secara tidak kita sadari, ini bisa membuat pikiran kita menjadi negatif. Mari hari ini belajar berpikir apa yang baik, berpikir apa yang benar, berpikirlah apa yang positif. Karena kita adalah orang-orang yang selalu berada di dalam, yaitu perenungan akan firman Tuhan. Makanya orang yang merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, siang dan malam, pikirannya akan selalu fokus dengan firman. Pikirannya akan berisi oleh hal-hal, yaitu janji-janji Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan membuat orang akan menjadi pikirannya lebih baik dan lebih bersih dan tidak negatif. Ini yang kedua. Nah, saudara, mari yang ketiga kita lihat. Yang terakhir yaitu apa dampaknya? Yaitu yang ketiga, membuat iman kita lemah, saudara. Coba kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 13, kemudian 14 dan ayat 31. Perhatikan akan 3 ayat ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya, perhatikan, perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, ini jelas membuktikan bagaimana pada waktu itu bangsa Israel ketika menghadapi barisan pasukan tentara Firaun, iman bangsa ini menjadi ciut. Iman bangsa Israel menjadi lemah, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka melihat masalah, mereka melihat persoalan, dan mereka tidak percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat di atas semua persoalan mereka. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya di Mesir. 10 tulah, ya tidak tanggung-tanggung, saudara. 10 tulah, Anda bisa bayangkan. Tuhan membuat 10 keajaiban di Mesir. Tapi baru saja mereka melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang besar, mereka sudah diintimidasi kembali oleh ketakutan. Padahal seharusnya mereka, kalau mereka percaya akan kuasa Tuhan yang dahsyat dan besar, mereka punya Tuhan Allah yang luar biasa, mereka seharusnya tidak perlu diintimidasi dengan ketakutan, bukan?
Mereka seharusnya tidak perlu dibayang-bayangi dengan kegentaran, kecemasan, ketakutan ketika menghadapi Firaun ini. Karena Tuhan sebetulnya sudah pernah melakukan peperangan dengan Mesir. Dan 10 kali Tuhan menghantam Mesir begitu hebat. Tapi mereka rupanya tetap dikuasai ketakutan. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan di atas segala persoalan kita, maka yang terjadi iman kita menjadi lemah. Iman kita akan menjadi semakin menurun, semakin turun dan semakin lemah, saudara. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup tolong kita, kita percaya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar bagi kita, kita percaya Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang besar, yang bisa sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, memulihkan keadaan kita. Saya yakin ketika kita percaya Tuhan memberkati kita, maka iman kita akan kuat, iman kita akan teguh, iman kita akan tegar, saudara. Sekalipun digoncangkan dengan berbagai macam keadaan dan situasi atau persoalan pergumulan yang berat sekalipun, iman kita akan tetap kokoh. Karena kita bersandar kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan yang menolong dan menyertai dan memberkati hidup kita. Amin, saudara. Jadi mari hari ini ingat baik-baik. Ada 3 dampak yang terjadi kalau kita diintimidasi dengan ketakutan kepada hal-hal atau ketakutan yang seharusnya tidak perlu untuk kita takutkan. Yang pertama, ingat, membuat hati ini tidak akan tenang. Yang kedua, membuat pikiran kita menjadi negatif. Dan yang ketiga, membuat iman kita makin lemah, saudara. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.